Selamat pagi, apa kabar? Pasti kalian baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan untuk kita. Untuk itu, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi kepadamu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur di pagi hari ini, di mana kami boleh memulai kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau di pagi ini melalui online. Tuhan Yesus, terima kasih atas kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir, agar semuanya hanya seturut kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari karena kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu
sudah sedia mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di minggu hari ini terambil dari kitab Keluaran. Sebelumnya Kak Fani mau nanya dulu. Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Yeay, jawabnya ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, pembacaan kita minggu hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, teman kita Jeremy Ginting akan membacakan ayat Alkitab ini untuk kita semuanya. Kita dengarkan ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawakannya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, kita sudah membaca sama-sama tadi ya ayat Alkitab yang dibacakan oleh Jeremy. Nah, sebelum itu adik-adik, Kak Fani akan memutarkan video. Adik-adik dengarkan, adik-adik lihat, adik-adik tonton baik-baik video ini. Duduk yang manis, duduk yang rapi, gak boleh main-main. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, Kak Fani putarkan videonya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu.
Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Adik-adik, sudah lihat kan video yang Kak Fani putar tadi? Nah, video itu menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel yang tidak mau setia dengan Allah. Bangsa Israel tidak mau menunggu Musa yang sedang naik di atas gunung Sinai berbicara dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel tidak mau menunggu. Tapi bangsa Israel justru mengumpulkan semua harta mereka, barang-barang mereka yang terbuat dari emas. Mereka mengumpulkan anting, cincin, gelang, atau apapun yang terbuat dari emas untuk mereka buat sebuah patung lembu terbuat dari emas untuk mereka sembah. Mereka tidak menyembah Allah lagi, adik-adik. Mereka tidak menyembah Allah. Dan Allah sangat marah sama bangsa Israel. Padahal Allah setia dengan bangsa Israel. Adik-adik tahu kan bagaimana Allah setia dengan bangsa Israel? Sejak dari bangsa Israel di tanah perbudakan, sejak dari bangsa Israel di tanah Mesir dalam perjalanannya, Allah selalu setia menyertai bangsa Israel. Apa aja ya contoh Allah setia menyertai bangsa Israel? Ya, Allah membelah lautan. Ingat kan ceritanya? Allah membelah lautan, bangsa Israel bisa jalan, dan tentara-tentara Mesir tenggelam dalam lautan. Apalagi contoh Allah menyertai bangsa Israel? Ya, Allah membuat tiang awan dan tiang api supaya perjalanan bangsa Israel menjadi baik. Itu kan Allah sangat menyayangi bangsa Israel. Allah setia kepada bangsa Israel. Lalu Allah menyediakan mana, makanan untuk bangsa Israel yang tidak pernah habis. Itu kan contoh kalau Allah setia dengan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak setia dengan Allah. Mereka justru membuat patung untuk mereka sembah. Itu membuat Tuhan Allah menjadi sedih, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita tahu kan kalau Tuhan Allah tidak mau kita menjadi anak-anak yang tidak setia. Allah mau kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang selalu mau berdoa kepada Tuhan, yang selalu mau rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita lagi sedih, walaupun kita lagi susah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan.
kita minta Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga pasti akan menyertai kita ya adik-adik. Adik-adik semua mau kan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus? Bagaimana Kak Fani kami bisa jadi anak yang setia kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik rajin berdoa. Itu tandanya adik-adik setia dengan Tuhan Yesus. Lalu rajin ibadah walaupun di rumah, tetap harus rajin ibadah hari Minggu ya. Itu tandanya adik-adik setia sama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus setia sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus setia kepada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kita juga harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Sekian cerita Kak Fani hari ini. Terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, urapi adik-adik pelayan kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Dimana pada saat ini mereka sedang beribadah di rumah, biarlah sukacita menyertai kehidupan adik-adik pelayan kami. Bapa yang baik, sebagian adik-adik kami mungkin sudah belajar di sekolah, walaupun hanya beberapa hari dan beberapa jam. Tetapi kami sambut dengan penuh sukacita, sehingga kerinduan adik-adik dapat belajar di sekolah dapat terpenuhi. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua adik-adik pelayan kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu, terutama GPIB Immanuel Medan. Sertai gereja kami Tuhan, berkati Bapak Pendeta, para presbiter, para pengurus pelkat yang terlibat di dalamnya. Berkati mereka ya Bapak, urapin kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kita telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, di mana kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan tolong kami agar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami ini. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah di sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada minggu depan kami boleh lebih semangat, boleh rindu untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa ini. Ampunkan salah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Shalom adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, kita beribadah kembali. Nah adik-adik, jangan lupa protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.